Bapak Ibu Saudara, senang sekali di kesempatan hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui channel YouTube Eken Tuti. Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara, senang sekali di kesempatan hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui channel YouTube Eken Tuti. Kami mau menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Harapannya semua dalam keadaan yang sehat, juga diberkati oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu sengsara yang kelima, dan di tanggal 13 sampai 19 April 2025 ini kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 27. Di bawah tema mingguan tersalib dengan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, saya mengajak kita semua, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kesempatan ini. Kami bersyukur Tuhan, sungguh hanya karena anugerah keselamatan yang Engkau kerjakan, kami ada dan menikmati hidup. Maka kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih karena cinta-Mu yang besar atas kami. Kami yang tidak layak, kami yang seharusnya dihukum, tetapi Engkau datang ke dalam dunia, jadi sama dengan kami manusia. Engkau menjamin kami memiliki kehidupan kekal di dalam nama-Mu. Maka kalau kami ada sampai saat ini, sekali lagi kami mau memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang mau taat pada firman-Mu, bahkan tolong kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman, sungguh firman-Mu mengubahkan kehidupan kami, untuk semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, biarlah waktu ke depan dalam pertolongan Tuhan saja. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami mau infokan bahwa untuk hari ini kami akan membahas pertanyaan MTPJ di bagian akhir, karena kita akan merenungkan terlebih dahulu bagian ini melalui pokok pikiran, ayat per ayat yang ada dalam bacaan mingguan kita Yohanes pasal 19. Ayat 16b sampai ayat 27. Nah, karena ada tema, saya pilihkan satu ayat yang akan menggambarkan tema kita di sepanjang minggu ini. Saya bacakan untuk kita semua Yohanes pasal 19 ayat yang ke-19. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya Bapak Ibu Saudara, tulisan ini juga diangkat menjadi tema di sepanjang minggu ini ya. Tersalib dengan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan di awal, kita sudah memasuki minggu sengsara yang kelima. Dan beberapa minggu terakhir ini kita membaca dari Injil Yohanes, kitab yang unik di antara keempat Injil. Dalam Injil ini kita menemukan catatan pelayanan Yesus di daerah Yudea dan juga di Yerusalem, yang kalau kita cari itu tidak ditemukan. Beberapa di antaranya, sekali lagi, tidak ditemukan pada Injil-Injil lainnya, mau di Matius, Markus, maupun di Lukas. Dan ini menyatakan kepada kita dengan lebih lengkap, lebih sempurna tentang kepribadian Yesus. Siapa yang menulis? Penulis diidentifikasikan secara tidak langsung dalam tanda kutip murid yang dikasihinya. Maka kalau kita lihat dari kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang ada di dalam Injil ini sendiri, kita menemukan penulisnya menunjuk kepada Yohanes anak Zebedeus. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya, ini kan sudah kami bahas di beberapa minggu terakhir ini. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, ketika membaca kitab ini, membaca kitab Yohanes, maka kita sementara membaca bagaimana Yohanes, seorang rasul yang usianya ini sudah lanjut, dan dia tinggal di Efesus. Kemudian dia diminta oleh para penatua di Asia untuk menuliskan Injil ini.
Untuk apa? Untuk menyangkal mengenai berbagai pengajaran sesat yang muncul pada waktu itu, yang memutarbalikkan kebenaran tentang siapa Yesus. Baik sifat, baik kepribadian, tapi juga keilahian dari Tuhan Yesus. Dan itu begitu gencar terdengar pada masa itu ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga memang ada usaha dari para penatua di Asia untuk meminta penjelasan-penjelasan yang kemudian dapat kita baca dari setiap pasal yang ada di dalam Injil Yohanes ini. Nah, perhatikan di sini. Kita menemukan Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 20 ayat 31 ada tujuan tulisan dari Injil Yohanes ini. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah, hal ini mengantar kita pada bacaan kita di hari ini. Sekali lagi, untuk memudahkan membaca, untuk memudahkan merenungkan, memahami teks bacaan, kita perlu melihat dalam konteks bacaan sebelum. Konteks hari ini sudah tentu boleh baca 1-2 kali, tapi juga konteks sesudahnya. Ini akan sangat membantu kita untuk melihat apa yang mau teks sampaikan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Minggu Sengsara yang kelima ini, Yohanes 19 ayat 16b sampai 27, kemudian oleh Sinode Gemim memberi tema tersalib dengan tulisan Yesus orang Nazaret Raja orang Yahudi. Maka mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, saya melihat ada pokok pikiran dari ayat 16b sampai ayat 18. Ini bicara tentang penyaliban Yesus. Namun, kalau kita mau belajar tentang bagian ini, kalau kita lihat bagian ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya. Maka tentu kita harus melihat sedikit. Saya mau bacakan dari ayat 14 untuk kita semua. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, ini begitu melekat, dekat dengan apa yang kemudian disambung dalam bacaan kita di ayat 16b. Saya bacakan di TB2, mereka mengambil Yesus. Kita menemukan di sini ada perbedaan dengan TB1 yang menggunakan kalau kata TB2 mengambil, kalau kata TB1 menerima. Kedua kata ini memang berasal dari akar kata bahasa Yunani yang sama, sehingga tidak usah dicek lagi, intinya kan sama, mengambil, menerima Yesus ya, karena diserahkan oleh Pilatus. Nah, siapa mereka? Perhatikan, ada di ayat 14, orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang menerima Yesus ketika diserahkan oleh Pilatus. Orang-orang Yahudi yang mengambil Yesus untuk dapat menyalibkannya sewaktu diserahkan oleh Pilatus. Kemudian di sini dilanjutkan dengan penjelasan mengenai perjalanan salib Yesus menuju Golgota. Apa itu Golgota? Tempat tengkorak. Kita menemukan bahwa inilah tempat penyaliban Yesus. Dan disinilah kita juga menemukan ya Bapak Ibu Saudara bahwa dia disalibkan di tengah kedua penjahat. Ada satu di sebelah kiri, ada satu di sebelah kanan. Saya sampaikan Bapak Ibu Saudara ada dua hal. Yang pertama, disalibkan adalah tanda penghinaan. Saya pernah membaca satu buku, dia bilang begini, penyaliban itu adalah bentuk hukuman yang dianggap paling hina. Kenapa? Karena seseorang yang tergantung di salib, artinya kakinya itu tidak menyentuh bumi, ditolak oleh bumi,
tapi juga kepalanya tidak menyentuh surga. Artinya juga ditolak oleh surga. Sehingga tergantung di kayu salib adalah bentuk penghinaan. Selain hukuman, tapi juga bentuk penghinaan. Kita juga menemukan Golgota atau tempat tengkorak ini menunjukkan tempat kematian yang begitu mengerikan yang harus dijalani oleh Yesus. Sekali lagi ya, dia menerima hukuman. Dalam penghukuman itu ada penghinaan, bahwa dia tergantung di atas kayu salib, dia terhitung dalam orang-orang berdosa. Kemudian dia disalibkan di Golgota, tempat yang menunjukkan suatu tempat kematian yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara, hal kedua, disalibkan di antara dua penyamun. Apa itu penyamun? Perampok ya. Seorang yang menyamun, seorang yang merampok pekerjaannya, atau orang jahat lah kita dapat simpulkan. Ini menunjuk pada penggenapan. Dia terhitung di antara orang berdosa, padahal dia tidak mengenal dosa. Dia justru disalibkan karena orang pedosa, karena orang pelanggaran-pelanggaran. Tapi dia menanggung itu semua. Dia menerima penghinaan, hukuman. Dia disalibkan, dia dibawa ke Bukit Golgota. Dia disalibkan di antara dua penyamun. Sebuah hukuman yang kalau dipikir ini nyanda sesuai dengan yang seharusnya dia terima. Tapi sekali lagi, kalau ditanyakan untuk apa dia buat hal ini? Ya, tentu jawabannya, ini alasan kenapa Yesus mau mati untuk kita. Sekali lagi, karena cinta Allah yang besar atas dunia ini. Dia tidak mau ada di antara kita yang binasa. Sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita menebus dosa kita. Ya, selanjutnya kita lihat ayat 19 sampai 22. Ini sesuai tema mingguan kita ya, karena di sini kita akan bicara mengenai tulisan di atas kepala Yesus. Saya tidak akan menjelaskan, Bapak Ibu bisa searching ya tentang tulisan ini, apa artinya INRI itu. Tapi menarik kita lihat bahwa tulisan di atas salib Yesus yang Pilatus suruh pasang, yaitu Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yesus menunjuk kepada nama orang Nazaret, dari mana dia berasal, tapi yang ini jadi pertentangan adalah tulisan terakhirnya, Raja orang Yahudi. Maka kalau orang biasa sebut INRI, inilah Raja orang Yahudi ya. Tapi kita pahami dulu dalam kebiasaan penyaliban di Romawi ya. Ketika seseorang menghadapi yang namanya penyaliban Romawi, di atas salib orang yang dihukum itu biasanya dituliskan alasan mengapa dia dihukum. Jadi mungkin ya, kalau dia adalah seorang yang dihukum karena dia biasa merampok atau seorang penyamun, biasanya ditulis dihukum karena telah merampok dan sebagainya ya. Tetapi kalau kita lihat di sini dalam tulisan Yesus, kita menemukan bahwa tulisan yang dipasang di atas kepalanya ditulis, kalau kita lihat ya di sini di ayat 20 menjelaskan, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Bayangkan ya, ada ditulis dalam 3 bahasa, Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir-pikir, kenapa justru dituliskan dalam 3 bahasa? Yang saya lihat, pertama adalah karena memang Bukit Golgota itu berada di tepi jalan raya, di mana biasanya begitu banyak orang lalu lalang, termasuk orang Yahudi diaspora, yang kemudian apalagi itu menjelang Paskah, kita sudah baca di pasal 19 ayat 14, hari itu hari persiapan Paskah, sudah pasti akan lalu lalang di tempat itu. Nah, kemudian kenapa bahasa Ibrani? Supaya tentu orang Yahudi itu bisa membaca, memahami maknanya. Kemudian kenapa pakai bahasa Latin? Karena ini adalah bentuk penyaliban Romawi ya. Itu akan memudahkan. Namun yang terakhir, kenapa pakai bahasa Yunani? Karena supaya masyarakat umum siapapun yang lewat mengerti apa yang dituliskan. Apa itu? Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saya pernah membaca bahwa tulisan
inilah raja orang Yahudi, ini adalah bentuk penghinaan juga kepada Yesus. Karena inilah raja orang Yahudi menunjuk bahwa Yesus disalibkan oleh justru yang adalah rakyatnya, Yahudi itu sendiri. Kemudian di sini juga dibilang bahwa Yesus sendiri ditolak oleh orang Yahudi, padahal dia disebut raja orang Yahudi. Namun juga kalau kita lihat untuk mengejek tulisan ini, untuk mengejek, untuk benar-benar menjelaskan kepada orang Yahudi itu sendiri, karena perintah Pilatus ini secara tidak langsung memberikan penegasan kebenaran kepada semua orang, termasuk orang Yahudi, semua orang, bahwa Yesus adalah raja. Inilah raja, Yesus adalah raja. Yesus yang tulisannya dibuat dalam 3 bahasa memberitakan dia raja bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga bagi seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, pesan dari tulisan ini menunjukkan Yesus adalah raja untuk semua orang. Memang ada sedikit pergoncangan ketika Pilatus mau memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Dia tidak bisa untuk membebaskan Yesus. Kerasnya desakan dari orang-orang. Kita boleh baca dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Tetapi kemudian dari tulisan yang Pilatus tidak mau dengar tawar-menawar dari rakyat lagi. Jangan tulis itu, kuah. Tetapi tidak ada lagi tawar-menawar, seperti satu ultimatum yang harus dilaksanakan. Tidak boleh ditawar lagi. Dia katakan itu tulisannya. Itu ya akan tertulis. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kebenaran siapa Yesus ternyata tidak bisa diubah oleh siapapun. Dia raja itu ya. Selanjutnya kita lihat ayat 23-24, pakaian Yesus dibagi-bagi. Bapak Ibu Saudara, ada 4 prajurit, dapat DP baju dong berbagi 4. Ini yang dilakukan para prajurit setelah penyaliban Yesus, dibagi 4 bajunya. Tapi jubahnya memang satu jubah yang indah, sudah pasti harganya mahal. Mereka tidak mau gunting, tentu mau berbagi-bagi, makanya mereka buang undi, dorang undi supaya kemudian siapa yang kena undi dia yang dapat jubah itu. Perhatikan Yesus saat itu menderita, tetapi prajurit memang fokus pada keuntungan secara pribadi. Dia mau ambil untung. Dorang juga di sini kita tahu menggenapi nubuatan kitab suci ya. Jadi pasti itu sudah akan terjadi. Ayat 25-27 yang terakhir ini mengenai Ibu Yesus. Ibu Yesus, Maria, tapi juga saudaranya, 2 perempuan lainnya berdiri dekat salib Yesus. Yohanes soroti hal ini. Mereka pasti menyaksikan apa yang dialami oleh Yesus. Maria di situ dan ini menunjukkan keberanian, tapi juga kasih sayang seorang ibu. Ya, dia tetap setia di tengah penderitaan anaknya tanpa peduli dengan ancaman yang bisa saja terjadi ketika dia ada di sana. Kita bisa membayangkan saat itu murid-murid lain solari. Murid-murid lain sementara menyembunyikan diri. Kenapa? Karena dorang merasa terancam. Bisa saja Yesus disalibkan, dorang juga ditangkap. Tapi kita lihat di sini Maria setia menyaksikan Yesus. Hal ini kita lihat disambut baik oleh Yesus. Dalam kesakitannya yang begitu luar biasa, tapi dia menunjukkan kasih, menunjukkan kepedulian kepada ibunya. Ini menunjukkan sekali lagi ada rasa kasih, rasa hormat sebagai seorang anak kepada orang tua. Ada penafsir yang mengatakan ia melakukan hukum Taurat walaupun sedang menanggung rasa sakit di atas kayu salib. Yesus dalam kesakitan dia mengakui ini ibuku, ini ibu, untuk menunjukkan bahwa dia itu manusia sejati. Kenapa dia manusia sejati harus ditujukan? Ketika ayat 26 dia bilang, ibu ini anakmu. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar manusia sejati. Sehingga kalau dia disiksa, dia benar mengalami penderitaan, sakit seperti yang manusia umumnya alami.
Dia adalah manusia sejati yang ketika disiksa dia benar-benar merasakan itu, mengalami itu, penderitaan itu sedang dan sementara dijalaninya. Dia lahir dari seorang ibu dan ibunya mengenal betul itu adalah Yesus anaknya. Berarti tidak ada peran pengganti. Ketika ada di kayu salib, itulah Yesus yang lahir dari seorang anak darah bernama Maria, yang kemudian tumbuh besar dalam kesaksian hidupnya ketika dia mengajar dari desa ke kota. Ketika dia yang tidak berdosa, tetapi kemudian kepadanya ditimpakan dosa-dosa kita seperti perkataan firman, dan kemudian dia mati untuk kita semua. Itu benar-benar adalah Yesus. Sekali lagi, bukan peran pengganti. Yesus yang ada di atas kayu salib disaksikan. Ada Maria, ada saudaranya Maria, tapi juga ada Yohanes pada waktu itu, ada para prajurit, mereka menyaksikan Yesus menderita dan Yesus pun mengakui. Jadi memang di sini Yohanes menekankan keilahian Yesus, tapi juga kemanusiaan Yesus benar-benar ada. Nah, ini sesuai dengan gambaran dari kitab Yohanes itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa Yesus adalah manusia sejati yang merasakan sakit dan penderitaan, dan kisah perikop ini kemudian diakhiri dengan bagaimana Yesus seperti seorang anak yang hendak bepergian, ya, yang sadar waktunya sudah dekat. Ketika kemudian dia pergi dan dia menitipkan orang tersayang, Yesus pun melakukan hal yang sama. Dia menitipkan ibunya. Kemungkinan murid ini Yohanes, ini penulis kitab ini, sehingga Maria kemudian tinggal bersama murid ini, ya. Dia katakan kepada murid di ayat 27, inilah ibumu. Dan ditulis sejak saat itu murid itu menerima dia, siapa dia? Maria, di dalam rumahnya, rumah si murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian bacaan Alkitab kita. Semoga kita semua tentu dengan banyaknya sumber yang bisa kita baca, yang bisa kita saksikan dalam video-video YouTube, akan memudahkan kita untuk merenungkan firman ini, mempersiapkan pelayanan-pelayanan yang akan kita buat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau bagikan pertanyaan MTPJ. Ada 3 pertanyaan, singkat saja ya. Apa yang dapat kita pahami tentang tulisan yang ada di atas kayu salib, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, menurut Yohanes 19 ayat 16 sampai 27. Kalau udah ikut bye-bye penjelasan dari tadi, saya rasa apa yang ditanyakan ini sudah sangat mudah untuk dijawab. Sekali lagi, ini adalah sebuah tradisi di mana di atas kepala orang yang dihukum dengan cara disalib biasanya ditulis alasan mengapa dia disalibkan. Ini kebiasaan penyaliban Romawi. Nah, tulisan Yesus ini dalam 3 bahasa, sekali lagi saya sudah jelaskan tadi, sehingga memudahkan. Ditulis dalam bahasa Yahudi, ditulis dalam bahasa Ibrani agar bisa dibaca dimengerti oleh orang Yahudi, ditulis dalam bahasa Latin tentu buat orang Romawi, ditulis dalam bahasa Yunani untuk masyarakat umum yang lewat. Alasan ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa dia benar adalah raja. Pilatus mengakui hal itu, Pilatus meminta memasang hal itu, tapi juga orang banyak menganggapnya sebuah penghinaan karena kami tidak punya raja selain kaisar, kata mereka. Tapi kemudian Yesus yang disebut inilah raja orang Yahudi, mereka tolak. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami hal ini. Jadi silakan diputar lagi ya dari pertama kalau memang kurang jelas. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus Kristus tersalib dengan tulisan yang demikian? Nah, sekali lagi, tulisan di atas kepala Yesus menunjukkan kebenaran bahwa siapa dia. Dia adalah Yesus Kristus itu. Tidak ada peran pengganti. Dia Yesus yang digantung di atas kayu salib. Dia Yesus yang disalibkan di antara para penyamun, orang berdosa. Dia Yesus yang dia mati di atas kayu salib. Dia Yesus yang bangkit. Dia Yesus yang dikenal oleh orang-orang. Namanya Yesus. Asalnya jelas dari Nazaret. Tapi juga dia disebut raja orang Yahudi. Dia adalah juga raja di atas segala raja. Raja atas dunia.
yang sampai saat ini kita sembah, kita puji dan muliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan terakhir, bagaimana upaya orang Kristen menjadikan salib sebagai gaya hidup? Menjawab ini, saya coba cari apa itu gaya hidup. Begini deh penjelasan. Gaya hidup adalah cara seseorang menjalani hidup, termasuk bagaimana mereka menggunakan waktu dan menggunakan uang, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berperilaku. Gaya hidup juga dapat diartikan sebagai pola tingkah laku yang sehari-hari dilakukan. Maka kalau salib adalah gaya hidup, dulu salib mungkin adalah lambang kutuk, lambang penghinaan, karena dihukum dengan salib, sekali lagi itu betul-betul tanda penghinaan. Tetapi ketika Yesus yang mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia naik surga. Sungguh satu kebanggaan ketika orang pakai ini salib ini. Di rumah ada tanda salib, di gereja ada tanda salib. Beberapa dari kita menggunakan kalung salib. Dan sekarang pertanyaannya, salib itu menjadi gaya hidup. Berarti apa yang Yesus lakukan bicara tentang pengorbanannya, bicara tentang cinta Allah yang besar atas dunia, bicara atas kasih dan pengampunan yang Allah kerjakan. Ini seharusnya menjadi gaya hidup, pola tingkah laku sehari-hari dari kita yang menggunakan salib itu. Jangan sampai orang dikatakan orang Kristen yang mengenal Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, tetapi orang tidak ada kasih dalam hidup. Padahal justru karena kasih, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Jangan sampai orang yang Kristen, yang mengikut Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib itu, tetapi ketika kita yang sudah menyadari bahwa kita ini orang berdosa, sungguh karena kemurahan Allah kita diampuni, kita diselamatkan, kita ditebus. Tapi kemudian kita tidak punya hati untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau Alkitab katakan bukan 7 kali 70 kali, ya. Bapak Ibu Saudara, berapa kali dia datang? Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, pengampunan yang tak terbatas ini adalah tantangan bagi kita yang kemudian mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Apakah kita yang mengikut Kristus, orang yang so pakai itu salib itu, orang yang setiap di sudut rumah kita pakai tanda salib, kemudian kita tidak hidup di dalam belas kasihan. Seperti Allah yang menunjukkan belas kasihan kepada kita orang yang tidak layak ini. Kita tidak hidup dalam pengampunan. Kita tidak hidup dalam pengorbanan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Kita tidak punya kesadaran ketika kita membawa bahkan persembahan kita, kita tidak punya kesadaran bahwa saya memberi ini dengan pengakuan bahwa saya tidak bergantung hidup saya pada uang, pada apa yang saya beri, tapi hidup saya bergantung kepada Tuhan. Bukan dengan pikiran-pikiran yang kemudian menjerumuskan kita pada pikiran-pikiran dunia. Yang ketika hidup dalam pelayanan, orang tidak setengah-setengah untuk Tuhan karena orang tahu tongpe hidup untuk memuliakan Dia. Sungguh ini bagi saya adalah gaya hidup yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai pengikut Kristus. Apa yang dapat kita upayakan setiap hari, terlebih khusus secara pribadi, hidupi persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu dulu DP kunci. Kalau orang cuma berkhotbah, banyak orang jago berkhotbah ya. Tetapi bagaimana mau menghidupi firman setiap hari ini bukan perkara mudah. Tidak dipelajari dimanapun Bapak Ibu Saudara. Karena kerohanian seseorang, bagi saya, ya mungkin bisa diukur ya dengan dia bergereja, bagaimana sikap hidupnya. Tetapi kerohanian seseorang itu pribadinya dengan Tuhan. Sehingga kalau orang tidak tahu itu, biar orang yang bertanggung jawab, Tuhan aku hidup memuliakan Engkau. Setiap hari, hari lepas hari, kita terus berupaya untuk melakukan yang terbaik sebagai respon syukur kita karena kita sudah diselamatkan.
Ya, Bapak Ibu Saudara, rasanya itu sudah cukup panjang. Biar Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau buat dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau mau mati bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau kerjakan. Tuhan, tolong hidup kami memuliakan Engkau. Tuhan, tolong video ini dimanapun berada, hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap pendengar diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang bergumul dan berbeban berat, Allah beri kekuatan dan penghiburan. Bahwa kematian Kristus di atas kayu salib, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus sudah menjadi sebuah jaminan bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Tuhan, kami sadar betul Tuhan, hari-hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang punya masalah kesehatan mental. Hamba-Mu terbeban berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan mereka yang saat ini sedang bergumul, mereka yang mulai berpikir untuk melakukan tindakan mengakhiri hidup, mereka yang berpikir untuk bertindak sembarangan dengan kehidupan anugerah Tuhan untuk mengelola apa yang baik yang telah Tuhan titipkan. Tuhan berkati, beri penghiburan, kekuatan. Mereka yang saat ini putus asa karena sakit yang tidak kunjung sembuh, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa dari tempat ini, hamba mau sepakat dengan setiap anak-anak Tuhan yang mempersiapkan pelayanan, biar kabar tentang Engkau diperdengarkan kepada setiap bangsa dan sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati gereja Masih Injili di Minahasa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para misionaris dimanapun, sehingga setiap Injil diberitakan, nama Tuhan diberitakan, di sana banyak jiwa dituai bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.